bersama dengan Wakil Ketua Umum Kadin. Pak, ya kami mau tanya, sebenarnya Jakarta ini masih layak untuk jadi pusat bisnis begitu? Kalau kita dari segi infrastruktur yang sudah tersedia, saya rasa ini ya nggak ada lagi yang paling layak selain Jakarta. Dengan segala permasalahannya seperti yang tadi Bapak sebutkan, macet, banjir. Itulah yang menjadi tugas daripada pemerintah kita ini. Bagaimana bisa mengatasi masalah dua pokok yang menjadi permasalahan kota Jakarta, banjir dan macet. Salah satu itu menjadi tugas mereka yang paling utama menurut hemat saya. Ya, dengan kita lihat di Jakarta ya, tahun ini saja dia punya APBD 73 triliun. Menurut hemat saya sih tidak sesuatu yang susah sebenarnya, asal fokus. Ini kan kelihatannya kita belum fokus nih. Apalagi Pak Ahok saat ini kan kita lihat masih banyak membenahi internal nih. Ya, pejabat yang dirompak besar-besaran lah, ya kan. Nah, untuk tahun ini kita berharap ini fokus. Tahun 2015 APBD DKI Jakarta itu sangat rendah penyerapannya. Jadi praktis pembangunan infrastruktur sangat-sangat rendah. Nah, itu kita harapkan tahun ini 2 kali lipat nih. Ya, tolonglah gorong-gorong kita dengan sekitar ini dibersihkan semuanya. Kemudian sungai ini segera divitalisasi. Tapi optimis Pak bahwa ini bisa diselesaikan dalam misalnya tahun ini gitu, untuk tahun depan supaya tidak terjadi atau terulang. Karena kalau kita lihat kontur Jakarta itu kan tanahnya banyak cekungan mangkok-mangkok nih lah. Jadi kalaupun sudah dibuat aliran sungainya, tapi karena ada cekungan-cekungan tadi seperti kolam gitu ya. Ya, itu yang menurut kita juga perlu dicek kembali ya. Bagaimana supaya gorong-gorong itu terintegrasi dengan yang lain. Jadi bila perlu ya memang kalau memang volumenya terlalu kecil ya dibesarin gitu loh. Tapi yang paling penting menurut saya salah satunya adalah bagaimana Pemprov DKI Jakarta konsisten dengan rencana tata ruang umum itu. Ya, jadi ketika memberikan satu perizinan, katakanlah itu hotel atau mungkin juga pusat perbelanjaan atau apartemen, analisa dampak lingkungan ini harus betul-betul maksimal diteliti. Gitu loh. Amdalnya ya. Amdalnya. Jadi terutama yang berkaitan dengan dampak daripada banjirnya, jangan sampai misalnya hanya diberikan saja izinnya tapi dampaknya itu tidak dianalisa. Jadi Kadin setuju juga nih kalau misalnya Pemprov DKI mereview kembali izin untuk pendirian perumahan mewah, hotel dan sebagainya. Sangat-sangat setuju. Karena apa? Kalau nanti itu terlalu vulgar diberikan izin, ya dampaknya seperti ini, kita terkendali banjir kita. Ini kan sudah terdampak, berarti ada yang amdalnya juga tidak jalan. Ada lokasi-lokasi mana Pak kira-kira yang menurut kalian ini harusnya nggak boleh nih ada pusat perbelanjaan ini? Ya, kita nggak hafal semua ya. Tapi yang jelaskan bahwa RUTRD DKI Jakarta itu kan ada dalam jangka kadang-kadang 25 tahun, 50 tahun. Nah, konsistennya itu, apakah misalnya yang tadinya ini dari hijau nih, tiba-tiba diberikan izin untuk membangun hotel misalnya. Ini dari hijau nih. Ya, ini contohnya gimana? Mungkin bisa kasih tahu. Ya, saya tidak perlu kasih tahu lah, sebenarnya banyak itu kan. Ya, makanya kita sangat support ketika Pak Sutioso misalnya, waktu zamannya Pak Sutioso kan, Stadion Menteng itu ya dijadikan menjadi taman misalnya. Nah, itu kan menjadi salah satu hal-hal yang kita harapkan untuk menangani penyerapan air daripada yang ada di DKI Jakarta ini gitu loh. Nah, ini gerakan ini kan sekarang ini kan sudah dilakukan oleh Pemprov. Konsisten itu yang kita lakukan. Jadi tolonglah supaya dalam memberikan izin pembangunan daripada properti itu betul-betul mengutamakan dampak lingkungannya terutama dengan banjir ini. Karena kita lihat yang tadi Pak David bilang, postur tanah Jakarta ini kan sudah sangat berbeda. Ya. Ketika air turun nggak ada lagi tanah, semua sudah semen, semua sudah aspal. Kemana airnya lagi? Ketika gorong-gorong juga tidak mencukupi ya sudah terjadilah seperti ini kan gitu. Ya, terkait masalah pusat bisnis lagi nih Pak, bagaimana tanggapan Anda terhadap wacana pemindahan pusat bisnis keluar dari kota Jakarta? Saya rasa punya bisnis apa dulu nih, ya. Jakarta kota jasa, ya tidak di sini tidak ada bisnisnya. Artinya penghasilan Pemprov DKI Jakarta murni dari kota jasa. Jadi kalau ini bisnisnya dipindahkan, ya Jakarta akan kehilangan penghasilan. Ya, kemungkinan wacana yang pernah kita dengar adalah memindahkan pusat-pusat industri. Itu yang pernah kita dengar. Jadi katakanlah misalnya katakanlah di daerah KBN, daerah kawasan Pulau Gadung misalnya, itu pelan-pelan bisa dipindahkan mungkin. Ya, itu mungkin salah satu masih hal yang wajar. Jadi kita jadikan Jakarta ini hanya untuk fokus kota-kota jasa. Ya, ada pusat pariwisata, hotel, restoran. Ya, itu saya rasa itu paling pas dan pusat bisnis lainnya gitu loh. Bahkan sebenarnya yang kemarin pernah kita dengar wacana adalah malah memindahkan pusat pemerintahan sebenarnya, bukan pusat bisnis. Tapi pro kontra. Iya, bisnis adalah tetap di Jakarta, tapi pusat pemerintahannya pindah ke daerah lain.
Ya, itu mungkin akan lebih efektif, tapi ya ini masih perlu kajian, perlu evaluasi mendalam. Baik, tapi pernah nggak Bapak dari Kadin juga mungkin berbicara ini kepada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang baru ini juga, Pak Ahok saat ini untuk memberikan apa ya solusi atau masukan-masukan seperti Oh ya, itu? kita memberikan masukan-masukan kepada Pemprov DKI Jakarta, termasuk misalnya bahwa bagaimana masyarakat, dunia usaha juga dalam kehidupan sehari-hari itu membuang sampah pada tempatnya misalnya, karena kita lihat bahwa sampah ini juga memiliki suatu peran juga dalam mengendalikan banjir kita, ya kan? Kita lihat ketika banjir misalnya di sungai-sungai kita ini kan semua peralatan-peralatan rumah tangga ada di situ, sampai kasur ada di situ. Nah ini mau tidak mau kan dia punya juga peran di situ. Nah ini bagaimana masyarakat juga memiliki kesadaran yang sama, jangan membuang sampah di sungai misalnya, ya kan? Itu sudah rutin kita berikan kepada Ya, Pemprov semoga DKI juga Jakarta. ada revolusi mental tidak hanya di Indonesia tapi juga dimulai dari Jakarta ya Pak ya. Ya, Terima kasih banyak. dan kita harapkan Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok ya dengan waktu yang masih ada ya dibuktikanlah kepada kita bahwa beliau mampu mengatasi daripada permasalahan banjir ini, sehingga setiap tahun kita harapkan ada penurunan dampaknya. Maka nggak bisa drastis lah, oh Jakarta tahun depan bebas banjir, itu tidak mungkin. Iya. Tapi minimal yang selama ini misalnya Tamrin tidak banjir, tahun depan tidak kena lagi. Baik, itu harapan kita bersama ya Pak ya. Semoga bisa segera tercapai. Baik, terima kasih Terima Pak kasih, Pak. Terima kasih. Arman Simanjorang, terima kasih atas insight dan kehadirannya malam Terima ini. kasih. Selamat malam. Dan pemirsa Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia